Over 1,000 years ago, the Islamic Golden Age shone brightly, transforming the world with... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13, saya Nabila Priyaul Aulia yang akan membahas tentang para penyerbu. Dan saya Alicia Idul Askar yang akan membahas tentang kemudiannya para filsuf dari zaman Al-Ghazali sampai Ibnu Khaldun. Selamat menonton. Pernah nggak sih kita bertanya, kenapa dunia Islam yang dulu dikenal sangat maju dalam ilmu pengetahuan justru mengalami kemunduran? Padahal dulu dunia Islam adalah pusat peradaban. Ilmu pengetahuan berkembang pesat, ilmuwan bermunculan, dan kota-kota seperti Baghdad menjadi pusat pengetahuan dunia. Tapi ternyata ada beberapa peristiwa besar yang mengubah semuanya. Kita mulai dari Perang Salib. Perang ini terjadi antara Eropa Barat dan dunia Islam sekitar tahun 1095 sampai dengan 1291. Tujuan perang ini adalah untuk merebut kota suci, terutama Yerusalem. Selama perang ini, banyak wilayah penting yang berhasil dikuasai oleh tentara salib, tapi dunia Islam juga melakukan perlawanan. Salah satu tokoh pentingnya adalah Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil merebut kembali Yerusalem. Namun, walaupun ada kemenangan, perang ini tetap membawa dampak besar, dan lebih parahnya muncul konflik internal yang terjadi dalam dunia Islam sendiri. Belum selesai sampai di situ, datang ancaman yang jauh lebih besar, yaitu invasi Mongol. Dipimpin oleh Genghis Khan, bangsa Mongol dikenal sangat kuat dan kejam dalam peperangan. Mereka menyerang kota-kota besar di dunia Islam dan menghancurkannya tanpa ampun. Puncaknya saat Baghdad diserang tahun 1258 yang dulu menjadi pusat ilmu pengetahuan menjadi hancur total. Perpustakaan dibakar, para ilmuwan dibunuh, dan itu menjadi pukulan yang sangat besar bagi peradaban Islam. Setelah kejadian itu, muncul lagi tokoh yang bernama Timur atau Tamerlane. Walaupun dia muslim, tapi justru serangannya menghancurkan wilayah Islam sendiri. Akibatnya, kondisi dunia Islam semakin lemah. Tapi sebenarnya, penyebab konflik bukan hanya dari luar, tetapi ada juga faktor dari dalam. Saat itu, dunia Islam sedang tidak bersatu. Banyak konflik internal dan juga kepemimpinan yang kurang kuat. Selain itu, fokus masyarakat berubah. Karena sering diserang, mereka lebih mementingkan keamanan dan bertahan hidup daripada perkembangan ilmu pengetahuan. Disinilah muncul yang disebut kemandekan intelektual. Contohnya, Ibnu Battuta, seorang penjelajah hebat, karyanya justru kurang dikenal. Sementara di Eropa, karya Marco Polo lebih terkenal. Hal ini juga terjadi kepada tokoh Ibn Rushd dan juga Ibnu Khaldun. Ini menunjukkan bahwa minat terhadap ilmu mulai menurun. Selain itu, kekuasaan mulai didominasi oleh militer dan ulama, sehingga peran ilmuwan semakin berkurang. Akibatnya, ruang untuk berpikir kritis dan juga untuk berkembang semakin sempit. Tapi kemunduran ini bukan akhir. Setelah melewati masa sulit, dunia Islam bangkit kembali melalui kerajaan-kerajaan Islam seperti Utsmani, Safawi, dan Mughal. Dari sini kita belajar bahwa kemajuan pada peradaban bukan hanya bergantung pada kekuatan, tetapi juga pada persatuan dan ilmu pengetahuan. Jika hal itu semakin melemah, maka bisa terjadi kemunduran. Baik, saya akan melanjutkan tentang materi mengenai kemunduran para filsuf dari zaman Al-Ghazali sampai Ibnu Khaldun. Masa ini dimulai pada abad 8 sampai 11 Masehi, yang mana dunia Islam adalah pusat ilmu pengetahuan dunia, seperti filsuf, doktor, dan ilmuwan berkarya bebas pada masa tersebut. Seperti Ibnu Sina yang mulai mengembangkan dan membuat sebuah buku kedokteran, Al-Farabi yang mulai memetakan ilmu pengetahuan,
yang mana pada abad ini kebebasan berpikir sangatlah dihargai. Namun pada pertengahan abad 8 sampai 11 mulai mengalami perubahan yang signifikan. Tahun 1095, seorang ulama besar muncul. Ia bernama Al-Ghazali. Ia membuat sebuah buku yang bernama Tahafut al-Falasifah yang menjelaskan tentang kerancuan para filsuf. Buku itulah yang akan menjadi awal untuk mengubah segalanya. Ia menuduh Ibnu Sina dan Al-Farabi telah melampaui batas. Katanya, di dalam buku tersebut, 3 ajarannya tidak sesuai dengan Islam. Soal kekekalan alam, pengetahuan Tuhan, dan kebangkitan jasmani. Pesan dalam buku tersebut sangatlah tegas. Al-Ghazali mengatakan akan manusia mempunyai batas. Kemudian wahyu lebih tinggi daripada logika. Kemudian setelah buku itu menyebar, disitulah kedudukan filsafat mulai kehilangan tempat. Kemudian fikih dan tasawuf mulai mengambil ahli kedudukan fikih di dalam dunia Islam. Di Cordova, Andalusia, muncullah seorang tokoh yang bernama Ibnu Rushd. Ibnu Rushd adalah jawaban dari kitab Al-Ghazali, yang mana Ibnu Rushd membuat kitab yang bernama At-Tahafut yang menjadikan jawaban dari kitab Al-Ghazali yang bernama Tahafut al-Falasifah. Kitab Ibnu Rushd adalah sebuah kitab argumen atau ketidaksetujuannya terhadap buku yang dibuat Al-Ghazali. Salah satunya adalah ia berargumen bahwa agama dan filsafat sangatlah berkaitan, tidak bertentangan. Kemudian Ibnu Rushd juga mengatakan bahwa kita berpikir itu sangat penting, yang mana berpikir rasional justru adalah perintah agama. Tapi dunia Islam mulai menolaknya. Ia membakar semua karya-karyanya. Yang terjadi sungguh ironis. Semua karya-karyanya diganti dengan tulisan Latin dan dibaca di Eropa. Yang itulah yang mana filsafat tidak mempunyai tempat. Filsafat Islam justru hidup di tempat yang tidak semestinya ia berkembang. 2 abad kemudian, Ibnu Khaldun mulai muncul dengan pendapat yang sangat berbeda sekali. Ia tidak lagi mendebatkan soal akal versus wahyu, tetapi ia mengamati dunia nyata versus sejarah, masyarakat, ekonomi, serta penguasa. Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa peradaban runtuh bukan semata-mata karena azab Tuhan, melainkan solidaritasnya yang kurang. Kemudian penguasa yang mulai korupsi dan kemewahan yang membutakan segalanya. Filsafat tidak mati, ia hanya berubah bentuk oleh desakan kekuasaan, tetapi tetap meninggalkan jejak. 3 tokoh di atas memiliki 3 respon. Al-Ghazali mengatakan membatasi akal, Ibnu Rushd mempertahankan akal, dan Ibnu Khaldun mengalihkan akal ke dunia nyata. Kemunduran filsafat bukan semata-mata karena agama Islam, melainkan soal kekuasaan dan pilihan siapa yang masih diberi ruang untuk berargumen dan untuk berpikir. Pertanyaan inilah yang sampai sekarang masih relevan. Sekian pembahasan dari kami. Apabila ada salah kata maupun kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.